Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mariati, saya dari kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai manajemen rantai pasok industri rumahan kue Ibu Pipit, yang mana tugas ini disusun oleh anggota kelompok saya, yaitu ada Katia Ivana Siela, ada Abasirun Febriwanto, ada Kak Bima Dwi Prasetyo, ada saya sendiri Mariati, ada Kak Eni Nur Sumaya Putri, ada Kak Ina Nur Sintia Putri, ada Kak Absalom Farel Barkanis, ada Kak Muhammad Gustino. Tugas ini disusun untuk memenuhi UAS mata kuliah pengantar manajemen rantai pasok oleh dosen pengampunya Dr. Yusuf Setiadi, SSTMK, SHMM, MHum. Selanjutnya saya akan masuk ke slide berikutnya. Untuk latar belakang masalah dari studi kasus ini, yaitu industri rumahan kue seperti yang dijalankan oleh Ibu Pipit mengalami pertumbuhan pesat seiring dengan meningkatnya permintaan konsumen akan produk makanan berkualitas tinggi. Dalam konteks ini, manajemen rantai pasok menjadi krusial untuk menjaga kualitas dan konsistensi produk. Langkah awal yang sangat penting adalah pengadaan bahan baku berkualitas yang harus diatur dengan cermat untuk memastikan ketersediaan dan konsistensi bahan baku dalam setiap produksi kue. Manajemen persediaan yang efisien dan efektif juga sangat relevan dalam industri ini. Penanganan stok dengan tepat memastikan ketersediaan bahan baku pada waktu yang tepat untuk produksi, serta mencegah pemborosan atau kekurangan bahan. Sistem distribusi yang baik juga berperan penting dalam manajemen rantai pasok pada industri rumahan kue. Pengaturan pengiriman yang efisien dari produsen ke konsumen akhir memainkan peran krusial dalam menjaga kesegaran produk dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Pentingnya pengelolaan rantai pasok dalam industri rumahan kue Ibu Pipit terletak pada upaya untuk menekankan pentingnya pengaturan yang baik pada setiap tahap produksi, pengadaan bahan baku, manajemen persediaan, dan distribusi. Hal ini diperlukan untuk menjaga kualitas produk dan memenuhi ekspektasi pasar yang semakin tinggi. Dengan demikian, penekanan pada efisiensi dan konsistensi dalam manajemen rantai pasok menjadi kunci untuk keberhasilan dan pertumbuhan berkelanjutan dalam pasar yang kompetitif. Untuk slide selanjutnya akan dipaparkan oleh Kak Bima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Bima dari kelas MJ 106 dengan NIM 2302010100164. Saya akan menjelaskan identifikasi masalah pada industri rumahan kue Ibu Pipit. Identifikasi masalah yang pertama, bagaimana proses pengolahan pengadaan bahan baku dalam industri rumahan aneka kue Ibu Pipit dan apa saja tantangan utama yang dihadapi dalam mempertahankan kualitas bahan baku. Yang kedua, bagaimana manajemen persediaan dilakukan dalam industri rumahan kue tersebut dan apa strategi yang digunakan untuk memastikan ketersediaan bahan baku secara konsisten. Yang ketiga, apa saja permasalahan yang muncul dalam distribusi produk kue dari industri rumahan kue Ibu Pipit kepada konsumen akhir dan bagaimana pengelolaan distribusi tersebut dapat ditingkatkan. Yang keempat, bagaimana penerapan teknologi dapat membantu dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen rantai pasok pada industri rumahan aneka kue Ibu Pipit. 5. Sejauh mana peran kerjasama dengan pemasok lokal dalam menyelesaikan masalah dalam rantai pasok industri rumahan kue aneka kue Ibu Pipit. Dan di sini kita bisa lihat angka dalam tabel di atas merupakan presentasi dari total responden yang memilih setiap kategori sangat puas, puas, cukup puas, tidak puas, dan sangat tidak puas. Tabel ini memberikan gambaran tentang persepsi pelanggan terkait kualitas produk, variasi produk, pelayanan pelanggan, efisiensi pengiriman, dan harga produk. Dari tabel ini dapat dilihat area mana yang telah memuaskan pelanggan dan area mana yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan kepuasan pelanggan lebih lanjut. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami Mbak Ina. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Ina Nur Sintia Putri, biasa dipanggil Ina. Saya dari kelas manajemen MJ 106. Di sini saya akan membahas perihal pembahasan dari hasil survei yang dilakukan terhadap pelanggan. Dapat dilihat bahwa mayoritas dari mereka memberikan penilaian positif terhadap rasa kue Ibu Pipit.
Tantangan dalam rantai pasok: identifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam rantai pasok, termasuk keterlambatan pengiriman bahan baku, kesulitan dalam manajemen persediaan untuk memenuhi permintaan, serta hambatan dalam proses distribusi yang mengakibatkan keterlambatan pengiriman produk kepada konsumen. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan untuk mempertimbangkan penggunaan teknologi dalam manajemen persediaan, menjalin kemitraan yang lebih erat dengan pemasok bahan baku lokal, serta meningkatkan sistem distribusi untuk mengatasi tantangan yang dihadapi. Dan adapun salah satu contoh pembuatan kue yang saya ambil ini adalah risol. Cara pembuatannya menggunakan 5 tahapan, yaitu yang pertama, siapkan bahan seperti tepung, kuning telur, susu bubuk, sendok makan tepung tapioka, 1 sendok makan minyak goreng, garam, putih telur untuk merekatkan risol, air secukupnya, tepung panir juga secukupnya, minyak goreng pun juga secukupnya. Dan untuk bahan isiannya nanti ada beberapa sayuran menggunakan kentang, wortel, sosis goreng, daun bawang, dan daun seledri. Yang kedua, lalu haluskan bawang merah dan bawang putih, lada, kemudian masukkan garam kaldu bubuk dan gula secukupnya ya. Dan yang ketiga, untuk membuat adonan kulitnya, campur tepung terigu, tepung tapioka, dan susu bubuk, aduk sampai rata, lalu masukkan kuning telur dan air secukupnya sampai adonan licin dan saring agar tidak bergeril. Yang keempat, selanjutnya tumis bumbu, halus masukkan kentang dan wortel, tambahkan air secukupnya, masak hingga kentang matang dan tunggu sampai air menyusut. Lalu, ketika sudah, matikan api, masukkan sosis dan daun bawang dan daun seledri. Yang kelima, yang terakhir, untuk langkah-langkah terakhir ini, dadarkan kulit risol satu persatu sampai adonan habis. Ambil kulit risol, beri isian, lalu digulung dan dicelupkan ke putih telur yang sudah dikocok. Gulingkan tepung panir, lalu lakukan sampai habis. Kemudian, panaskan minyak goreng, goreng hingga risol sampai kecoklatan. Angkat dan sajikan bersama sambal. Salah satu masalah yang dihadapi oleh industri rumahan aneka kue Ibu Pipit di Kecamatan Kresek adalah ketersediaan bahan yang tidak konsisten karena menyebabkan ketidakpastian dalam pasokan bahan baku. Sekian untuk pembahasan dari saya. Terima kasih. Ya, selamat malam. Terima kasih Kak Inina sudah menjelaskan pembahasan tentang industri rumahan aneka kue Ibu Pipit. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari pembahasan industri rumahan aneka kue Ibu Pipit. Jadi, industri rumahan aneka kue Ibu Pipit ini sudah berdiri sejak tahun 2020 yang berada di Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang. Seiring dengan bertambahnya tahun, industri rumahan kue Ibu berkembang semakin baik dari segi kapasitas jumlah produksi. Industri rumahan kue Ibu Pipit ini berada di Kecamatan Kresek, tetapi banyak sekali pelanggan yang berasal dari daerah lain yang masih termasuk ke dalam Kabupaten Tangerang. Pemilihan bahan berkualitas menjelaskan pentingnya memilih bahan baku terbaik untuk menghasilkan kue dengan rasa dan tekstur yang istimewa. Kualitas dan sumber bahan membahas sumber bahan baku yang digunakan, serta bagaimana kualitasnya mempengaruhi hasil akhir produk. Resep khas dan teknik pembuatan relevansi unik atau teknik spesifik yang menjadi ciri khas kue-kue Ibu Pipit. Konsistensi dan presisi yang menjelaskan betapa pentingnya konsistensi dalam mengikuti resep dan teknik agar dapat menghasilkan kue dengan cita rasa yang konsisten.
Konteks industri rumahan aneka kue industri rumahan menyoroti skala operasional yang lebih kecil dan fokus pada produksi kue yang beragam. Ibu Pipit sebagai contoh dalam kasus ini menunjukkan bagaimana skala bisnis kecil ini dapat mengelola rantai pasokannya serta strategi untuk menghadapi fluktuasi permintaan. Proses produksi dan kualitas, menjaga kualitas produk yang konsisten adalah kunci dalam bisnis kue ini. Diskusi tentang bagaimana Ibu Pipit mengelola proses produksi untuk mempertahankan standar kualitas yang tinggi. Distribusi dan penyebaran produk strategi distribusi menjadi krusial dalam industri rumahan. Bagaimana Ibu Pipit menyebarkan produknya kepada konsumen dan dapat mempertahankannya. Di sini akan dilanjutkan cara mengatasi masalah oleh Kak Tia. Silakan Kak Tia. Terima kasih. Selanjutnya, cara mengatasi masalah. 1. Pengadaan bahan baku. A. Membangun hubungan yang kuat dengan supplier berkualitas untuk memastikan pasokan bahan baku yang konsisten. B. Menerapkan diversifikasi supplier untuk mengurangi risiko ketergantungan pada satu pemasok. C. Memanfaatkan teknologi untuk pemantauan persediaan bahan baku dan merespon perubahan pasar dengan cepat. 2. Manajemen persediaan. A. Menggunakan sistem manajemen persediaan yang terotomatisasi untuk pemantauan dan penataan ulang otomatis berdasarkan permintaan dan stok. B. Melakukan audit rutin untuk mengevaluasi keefektifan sistem manajemen persediaan dan melakukan perbaikan jika diperlukan. C. Melibatkan pelatihan karyawan untuk memahami dan mengelola persediaan dengan efektif. 3. Distribusi. A. Meningkatkan efisiensi distribusi dengan menggunakan teknologi, pelacakan, dan perencanaan rute yang canggih. B. Menjalin kemitraan dengan layanan logistik yang handal untuk memastikan pengiriman tepat waktu. C. Memanfaatkan platform e-commerce dan sistem manajemen pesanan untuk memudahkan pelanggan dalam melakukan pembelian dan pemantauan pengiriman. 4. Penerapan teknologi. A. Sistem informasi manajemen rantai pasok atau supply chain management (SCM) mengintegrasikan dan mengelola seluruh proses rantai pasok dengan cepat merespon perubahan dalam permintaan pasar, melacak persediaan secara real-time, dan meningkatkan koordinasi antara berbagai bagian dalam rantai pasok. C. Sistem otomatisasi persediaan. Mengurangi kesalahan manusia dan meningkatkan efisiensi sistem ini juga dapat terhubung dengan perangkat lunak manajemen persediaan yang cerdas, yang secara otomatis memberikan peringatan atau menentukan kapan harus mengorder ulang bahan baku berdasarkan parameter yang telah ditentukan. Hal ini membantu dalam mencegah kelebihan atau kekurangan stok, mengoptimalkan ruang gudang, dan meningkatkan efisiensi operasional. Dan menggunakan teknologi seperti sensor RFID atau Radio Frequency Identification atau barcode, sistem otomatisasi persediaan dapat melakukan pencatatan otomatis terkait masuk dan keluarnya barang dari gudang. D. Pelacakan pengiriman real-time. Memastikan transparansi dalam distribusi teknologi pelacakan real-time menggunakan perangkat seperti GPS atau sistem IoT atau sistem sensor IoT pada kendaraan pengiriman. Informasi ini dapat diakses melalui platform digital, memungkinkan pengelola rantai pasok untuk melihat posisi pengiriman secara akurat. Ini meningkatkan transparansi, meminimalkan risiko, dan menjaga kualitas produk selama distribusi. Jadi kesimpulannya, yang pertama, industri rumahan kue seperti yang dijalankan oleh Ibu Pipit menonjolkan pentingnya faktor-faktor kunci dalam memproduksi kue berkualitas tinggi. Dalam prosesnya, beberapa poin utama menjadi fokus yang mengantarkan kesuksesan bisnis ini. Yang kedua, kualitas bahan baku.
Kesuksesan dalam menghasilkan yang bermutu tinggi tergantung pada penggunaan bahan kue yang berkualitas. Pemilihan bahan yang tepat dan berkualitas merupakan fondasi utama dalam menciptakan kue dengan cita rasa yang khas dan istimewa. Teknik dan resep khas. Adanya resep dan teknik khusus yang menjadi ciri khas dari kue-kue Ibu Pipit menjadi elemen penting yang menarik perhatian konsumen. Konsistensi dalam penerapan dan teknik ini membantu mempertahankan kualitas produk. Yang keempat, faktor produksi mempengaruhi kualitas. Faktor-faktor seperti suhu pemanggangan dan api saat menggoreng, teknik pembentukan adonan, dan pemilihan alat dan peralatan produksi memiliki pengaruh besar terhadap kualitas akhir dari produk kue. Ada rekomendasi outcome umum. Yang pertama, peningkatan efisiensi operasional. Penerapan teknologi dalam manajemen rantai pasok pada industri rumahan kue Ibu Pipit diharapkan memberikan peningkatan efisiensi secara keseluruhan. Yang kedua, kualitas produk dan konsisten. Implementasi teknologi diharapkan dapat menjaga kualitas produk Ibu Pipit, kue Ibu Pipit secara konsisten. Yang ketiga, peningkatan respons terhadap pasar. Kemampuan untuk merespons dengan cepat terhadap perubahan dalam permintaan pasar atau kondisi rantai pasok akan menjadi outcome yang diharapkan. Yang terakhir, peningkatan pengawasan dan transparansi. Penerapan teknologi diharapkan dapat meningkatkan pengawasan transparansi dalam seluruh rantai pasok. Rekomendasi outcome khusus. Yang pertama itu ada reduksi kesalahan manusia dalam manajemen persediaan. Implementasi sistem otomatisasi persediaan diharapkan dapat mengurangi kesalahan manusia dalam perhitungan dan manajemen persediaan, menghasilkan tingkat akurasi yang lebih tinggi. Yang kedua itu ada peningkatan kecepatan dan ketepatan dalam distribusi. Dengan pelacakan pengiriman real time, Ibu Pipit dapat meningkatkan kecepatan dan ketepatan dalam pengiriman produk kepada konsumen, meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, itu ada peningkatan analisis tren dan prediksi permintaan. Dengan penerapan teknologi analitika, Ibu Pipit dapat meningkatkan kemampuannya dalam menganalisis tren pasar dan meramalkan permintaan, memungkinkan perencanaan produksi yang lebih baik. Yang keempat itu ada peningkatan kolaborasi dengan pemasok dan pelanggan. Pemanfaatan platform digital dan sistem informasi manajemen rantai pasok akan meningkatkan kolaborasi dengan pemasok dan pelanggan, memperkuat hubungan bisnis dan memastikan saling menguntungkan. Yang kelima itu ada pengembangan kemampuan pemasok lokal dengan kolaborasi yang lebih erat dan memanfaatkan teknologi. Ibu Pipit dapat berperan dalam mengembangkan kemampuan pemasok lokal, meningkatkan ketersediaan bahan baku berkualitas, dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Sekian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf bila ada kesalahpahaman dalam pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.